daerah yang luas, 21.000 km persegi. 60% dari 21.000 km persegi itu adalah hutan lindung. Menuju gerbang emas Mimika. Gerbang emas itu apa? Gerakan kebangkitan ekonomi masyarakat. Gerbang emas Mimika. Saya harus berpesan kepada masyarakat bahwa pilihlah pemimpin yang baik. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Pilihlah pemimpin yang jangan omong doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dream dan Diadona, kembali lagi bersama saya Dinda Permata. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang untuk ngobrol-ngobrol bareng ada Pak Johannes Letop atau biasa dipanggil Pak JR ya Pak. Selamat sore. Sore Bapak. Selamat sore Dinda. Sore Bapak, apa kabar Bapak? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat kita sekalian. Nah, Pak JR ini adalah Bupati Mimika ya Pak? Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih Pak karena sudah menyempatkan waktunya hadir di tengah kesibukannya untuk ngobrol sama teman-teman dari Dream. Siap. Nah, aku mau tanya nih Pak, Bapak kan sekarang ini menjadi Bupati Mimika ya Pak? Nah, di masa jabatan yang sangat singkat ini karena sebentar lagi akan berakhir ya Pak, kira-kira adakah pergerakan gercep yang dilakukan Pak JR ini untuk masyarakat Mimika guna menuntaskan pekerjaan yang belum selesai ini Pak? Siap. Masa jabatan kami ini para pemirsa ya. Masa jabatan kami ini berakhir di tanggal 6 September. Jadi waktu saya ke depan ini kurang lebih hanya 2 bulan, kurang lebih. Dan kemudian saya akan mengakhiri masa jabatan selama periode 5 tahun, 2019-2024. Oke. Di masa jabatan akhir ini ada program-program yang betul-betul kita harus gerak cepat untuk melaksanakan tugas kita di masa akhir jabatan ini. Yang pertama, bahwa kami sementara ini saya minta kepada semua pimpinan-pimpinan organisasi perangkat daerah untuk melakukan evaluasi kinerja selama 5 tahun kita bekerja. Sudah berapa persen rencana pembangunan jangka menengah daerah kita ini tercapai? 2019-2024. Ini yang pertama kita lakukan, gercep ini. Dari evaluasi ini, saya juga minta kepada teman-teman semua untuk menghitung indeks prestasi manusia di tingkat kabupaten, di tingkat distrik, di tingkat kampung, angka harapan hidup di tingkat kabupaten, di tingkat distrik, di tingkat kampung, begitupun pendapatan bruto masyarakat, angka kemiskinan, stunting, semuanya ini kita lakukan dalam waktu yang sangat cepat. Kemudian juga inflasi daerah, ini juga lagi kita lakukan, sehingga ini menjadi titik poin pembangunan kita untuk 5 tahun ke depan. Ini yang kurang lebih sebenarnya yang kita lagi lakukan yang pertama. Yang kedua, itu gerak cepat untuk rumah layak huni. Ini pembangunan rumah layak huni untuk masyarakat, ini kita lagi gerak cepat untuk melakukan pembangunan. Yang ketiga, terkait dengan Mimika Terang, di mana ada beberapa kampung yang belum ada listrik. Ini dalam 3 bulan terakhir ini kita akan kejar cepat untuk bisa menyelesaikan pembangunan listrik masuk di kampung. Dan yang terakhir adalah terkait dengan air bersih. Air bersih ini memang dalam waktu kurang lebih 3 bulan ini kami akan berjuang mati-matian untuk bisa memberikan air bersih, air layak minum untuk masyarakat di kota Timika dan juga di Kabupaten Mimika secara keseluruhan. Kami lagi gencar-gencarnya membangun pembangunan air bersih sampai di tingkat kampung. Target kami bahwa ini betul-betul harus dinikmati oleh masyarakat dan betul-betul dalam 3 bulan ini kita bisa menyelesaikan semua kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Dan yang paling untuk bisa menyelesaikan semuanya ini adalah penataan birokrasi. Ini yang dalam 3 bulan terakhir harus kita selesaikan penataan birokrasi, agar nanti dengan birokrasi yang 3 bulan ini kita bisa selesaikan, Dinda, maka kita akan bisa menyelesaikan apa program kita yang sebenarnya. Ini targetnya, kurang lebih seperti itu, Dinda. Nah Pak, itu kan tadi banyak ya, ada program yang sudah dijalankan juga, Mimika Terang, air bersih, dan lain sebagainya nih Pak. Nah, kira-kira
permasalahan di bidang apa sih Pak yang menurut Bapak sulit atau sangat menantang nih Pak untuk dilakukan di Mimika dari semua program yang sudah direncanakan? Tadi saya belum sebut, sebenarnya ada salah satu juga program yang kita lagi ngebut banget, itu adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, untuk program pendidikan, ini sekarang saya baru saja menandatangani MOU untuk bagaimana anak-anak kecil di tingkat dasar sampai di tingkat menengah itu bisa belajar, bisa menghitung, membaca, dan menulis untuk anak-anak tingkat paling bawah. Kerjasamanya dengan Pak Yohanes Surya dalam 3 bulan terakhir ini. Ini kita udah harus gerak cepat untuk bisa memberikan pendidikan yang luar biasa kepada anak-anak kita, karena di dasar pendidikan agar supaya nanti pada saatnya nanti 5 tahun ke depan nanti pada saat pemilihan bupati yang baru nanti itu pendidikan ini bukan menjadi masalah lagi. Jadi kalau ditanya apa kira-kira yang paling utama sih sebenarnya di dalam melaksanakan ini, yang paling berat ya? Sekarang pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena kami sekarang kekurangan guru, kami kekurangan tenaga pengajar, kami kekurangan fasilitas-fasilitas yang terkait untuk dalam rangka alat peraga belajar. Makanya kemudian juga kebijakan terkait dengan pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan lanjutan di tingkat menengah pertama dan juga menengah atas, ini jadi persoalan kita di dalam kebijakan pemerintah yang harus kita selesaikan dalam waktu yang sangat cepat. Apa yang kita lakukan? Regulasi. Jadi ini berat memang karena regulasinya kita harus rubah dalam waktu yang sangat singkat. Kurang lebih seperti begitu untuk pendidikan. Itu solusinya itu regulasi. Regulasi, baik pendidikan maupun kesehatan. Ngomong juga soal untuk 5 tahun ke depan, dengan ini Bapak kan akan lanjutkan lagi ya Pak untuk maju ya Pak. Ya. Nah, dan soal pendidikan lagi, ada info kalau Bapak ini menggandeng dari akademisi Bapak Immanuel ya Pak. Ya. Nah, kira-kira aku mau tanya nih Pak, apa sih yang membuat Pak JR akhirnya melirik Pak Manu untuk menjadikan calon wakil bupati ini? Baik, yang pertama saya pribadi, saya akan maju kembali menjadi Bupati Mimika, calon Bupati Mimika untuk 2024-2029. Kenapa saya harus mau maju? Karena kita harus betul-betul membangun Kabupaten Mimika dengan hati. Ini yang pertama. Terus kenapa pertanyaannya tadi? Kenapa saya memilih Pak Emmanuel Kemo sebagai calon wakil bupati? Yang pertama, beliau adalah sosok yang rendah hati. Beliau punya integritas. Yang ketiga, beliau cukup profesional di dalam, terutama di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan beliau ini sudah membuktikan bahwa selama dekade beberapa tahun terakhir ini, beliau aktif dalam mengelola yayasan pengelola dana CSR-nya PT Freeport, di mana yang dibutuhkan untuk 3 tadi, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan beliau sudah buktikan itu yang pertama. Yang kedua, beliau orang asli daerah Mimika, sehingga memang kita harus butuh orang yang mau punya hati untuk membangun daerah itu, daerah Mimika. Yang ketiga, beliau juga adalah seorang birokrat sebagai tenaga pengajar, sebelumnya mantan pegawai negeri, dan juga sangat memahami tentang bagaimana kepegawaian, bagaimana keuangan, bagaimana terutama yang paling penting kepemimpinan, dan yang paling penting Pak Emmanuel Kemo, dan beliau cukup berwibawa dan sangat diterima sebenarnya oleh seluruh masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu alasannya. Alasannya. Nah Pak, tapi ngomong-ngomong, kalau boleh tahu nih Pak, siapa sih yang pertama kali mencetuskan nama Pak Manu untuk mendampingi Pak JR gitu Pak? Sebenarnya Pak Manu ini saya sudah kenal lama. Dari sepak kerjanya Pak Manu di dalam pekerjaan beliau, itu udah lama saya tertarik sama beliau. Jadi sebenarnya dengan Pak Manu ini, itu sebenarnya awalnya dari hati sih. Hati sendiri dalam memilih.
Tapi kemudian waktu saya menyampaikannya kepada Pak Manu untuk berdampingan, Pak Emmanuel ini sedikit bukan apa ya, banyak pertimbangan-pertimbangan keterkaitan dengan, karena beliau ini tidak pernah berpikir untuk menjadi terjun dalam dunia politik itu sebenarnya, sehingga ada keraguan-keraguan. Tapi dengan ada perjuangan, dengan doa, dengan semua, akhirnya Pak Manu bisa menyetujui ini untuk bisa maju bersama di dalam memperbaiki Kabupaten Mimika, bekerja untuk masyarakat dengan hati, penuh dedikasi, profesional, dan yang paling utama bahwa kita harus dekat dengan Tuhan. Berarti Bapak sendiri yang memilih Pak Manu ya Pak untuk mendampingi? Ya. Dan kemudian saya berdiskusi dengan banyak teman, keluarga terkait dengan Pak Manu ini, dan ternyata banyak yang menyetujuinya. Itu banyak dukungan dari keluarga, dari teman-teman, dari semua. Dan sepak kerjanya ternyata Pak Manu ini sudah banyak dilirik oleh orang juga untuk bisa menjadi wakil bupati. Bahkan ada yang mendorong Pak Manu untuk menjadi bupati. Ya, jadi artinya memang beliau ini sudah bisa diterima. Makanya itu alasannya. Ya. Nah Pak, Bapak ini kan sebelumnya sudah pernah menjadi wakil bupati Mimika ya Pak? Ya. Nah sekarang menjadi Bupati Mimika. Nah, nantinya hal baru apa sih yang menjadi misi besar Bapak bersama Pak Manu ke depannya, Pak? Kalau misalnya terpilih. Yang pertama, bahwa Pak Manu, Bupati dan Wakil Bupati itu harus bekerja sama. Yang pertama, pembagian tugasnya harus jelas. Antara tugas Bupati apa, tugas Wakil Bupati apa. Itu yang pertama. Dan program yang utama yang kita mau betul-betul laksanakan, nanti ada tugas Pak Manu ini sebagai Wakil Bupati, nanti apabila kami berdua menjadi, itu kami akan membentuk semacam badan di kabupaten yang full melaksanakan pembangunan di 2 distrik utama. Distrik Agimoga, distrik Kokonau, Mimika Barat, di mana 2 distrik ini sebenarnya adalah distrik yang pertama ada. Distrik ini kecamatannya. Ya. Distrik yang pertama ada, dan kemudian sesudah Timika ini jadi kota dan pembangunan menjadi besar dan menjadi maju, 2 distrik ini jadi dilupakan. Sehingga saya merencanakan bahwa kita akan membentuk satu badan. Badan ini khusus untuk membangun dalam semua bidang, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua yang dibangun dengan ideologi dan lain-lain di 2 tempat ini. Dan nanti Wakil Bupati sebagai ketua dalam rangka pembangunan ini. Itu targetnya. Berarti kalau untuk seandainya terpilih nih Pak, yang akan dilakukan pertama kali itu berarti pembentukan badan percepatan pembangunan untuk 2 distrik ini. Nah Pak, itu kan seandainya terpilih rencananya ya Pak. Nah sekarang aku mau tanya Pak, kira-kira persiapan apa sih yang sudah Bapak lakukan bersama Pak Manu? Yang pertama, bahwa kita mau maju jadi bupati atau wakil bupati atau pasangan bupati dan wakil bupati harus didukung oleh partai politik. Itu yang pertama. Kita tidak bisa kampanye, kita tidak bisa bicara banyak kalau tidak ada partai politik yang memberikan dukungan pada kita. Jadi intinya yang harus disiapkan pertama adalah perahu. Perahu itu apa? Perahu itu adalah dukungan dari partai politik. Nah, sesuai dengan peraturan KPU dan juga undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, bahwa untuk memberikan dukungan dan bisa punya perahu dan maju sebagai bupati dan wakil bupati, minimal harus 20% dari kursi yang ada, ataupun dari 20% dari jumlah penduduk yang ada untuk memberikan dukungan. Dan ini harus yang kita kerjakan duluan, partai. Sesudah itu, baru kita mempersiapkan diri kita untuk bagaimana visi misi kita, ya, bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya, program-program yang harus dibangun, kajian-kajian teknokrat untuk bagaimana kita bisa membangun Mimika itu menjadi sesuai dengan visi misi kita, itu kita jalani. Yang ketiga, kita di dalam menuju ke sana, kita harus melakukan konsolidasi dengan masyarakat,
bagaimana konsolidasi kita dengan kerukunan atau paguyuban suku bangsa yang ada di Mimika yang sangat heterogen dalam tanda kutip. Kemudian konsolidasi di tingkat partai sampai di tingkat yang paling bawah. Nah ini semua nih harus disiapkan duluan, baru kita bisa melaksanakan kampanye. Jadi kita tidak, sampai sekarang kami belum punya semacam apa ya, baleho atau apa begitu, spanduk atau apalah, kami belum punya. Karena yang kami siapkan ini dulu. Ini dulu yang kita siapkan. Nah kalau kita sudah punya, baru kita bisa bicara bahwa kita maju sebagai bupati dan wakil bupati Mimika. Begitu, Mbak Dina. Nah Pak, dari sepak terjang Bapak memimpin Mimika sebelumnya gitu ya Pak? Ya. Kira-kira menurut pengalaman Bapak ini, masyarakat Mimika tuh butuh pemimpin yang seperti apa sih Pak? Yang pertama, masyarakat membutuhkan pemimpin yang dekat dengan rakyat. Mereka membutuhkan pemimpin yang menjadi bapak untuk mereka. Betul-betul menjadi bapak untuk mereka. Saya melihat juga bahwa masyarakat Mimika itu membutuhkan figur yang mengerti tata cara pemerintahan dan birokrasi. Karena mungkin selama kepemimpinan bupati-bupati sebelumnya itu mereka melihat bahwa tata kelola pemerintahan ini sangat, dalam tanda kutip ya, sangat minus, sehingga birokrasi berjalan sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, sehingga tadi tanyanya apa? Untuk pengalaman Bapak tuh Mimika butuh pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang kebapaan, pemimpin yang melihat masyarakat, pemimpin yang membangun dengan hati, pemimpin yang jujur. Ini yang sebenarnya masyarakat saat ini membutuhkan, dan pemimpin yang dapat melakukan penataan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tata kelola pemerintahan baik itu bisa menjadi trigger untuk pelayanan masyarakat. Ini yang mereka butuhkan saat ini masyarakat. Masyarakat melihat harus ada betul-betul sosok pemimpin yang betul-betul hadir di masyarakat, yang bisa mengetahui apa yang mereka kehendaki, yang tidak gaya amtenar, gaya bos, tidak mau naik mobil saja harus tutup kaca. Tapi kita turun di lapangan, kita duduk sama-sama bercerita, kita duduk bisa melayani mereka. Padahal mungkin mereka tidak minta apa-apa, tapi kemungkinan hanya untuk bertemu dan bercurhat saja mereka sudah puas. Ini masyarakat yang saat ini dibutuhkan seperti itu. Begitu, Dina. Kalau tadi ngomong soal curhat, kira-kira pernah ada curhatan apa sih Pak kalau dari masyarakat? Oh, sering, banyak banget curhatan masyarakat bahwa Bapak, kami ini butuh ini, tapi pemerintah tidak pernah lihat. Bapak, kami punya saluran parit, misalnya kami sering banjir, tapi pemerintah tidak datang lihat. Kenapa sampai banjirnya? Tidak mencari penyebab banjir. Bapak, sekarang kita di lingkungan kotor banget ya. Tolong dong melihat sampah-sampah dengan baik, supaya sampah ini bisa dikelola dengan baik. Curhatan-curhatan seperti itu sering sekali kita dengar. Dan yang paling sering dengar, Bapak, Bapak harus datang lihat kami, lihat apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, bisa dengar curhatan kami, bisa mendengar apa yang terjadi dalam kelompok masyarakat. Itu kurang lebih begitu. Jadi ya saya sudah alami lah seperti itu, dan saya coba untuk permintaan masyarakat itu kita turun ke masyarakat dan kita lihat nih, kita lihat apa sih yang benar seperti itu enggak, dan ternyata betul. Mereka hanya butuh orang punya hati untuk mereka. Kita harus tunjukkan bahwa kita memang hadir, kita dipilih oleh masyarakat, dan masyarakat memilih kita untuk memperhatikan mereka. Jangan sampai kita begitu masyarakat sudah pilih, besok kita tidak lihat apa-apa pun mereka. Mereka datang mau ketemu kita saja susah. Ini nggak boleh. Kurang lebih seperti itu. Nah Pak, aku mau tanya lagi nih Pak, untuk siapapun yang terpilih nantinya menjadi pemimpin di Kabupaten Mimika ya Pak, kira-kira apa harapan terbesar Bapak untuk Kabupaten Mimika Pak? Yang pertama, Mimika ini daerah yang luas, 21.000 km persegi. 60% dari 21.000 km persegi itu adalah hutan lindung. Di
Di dalam Kabupaten Mimika ada Taman Lawrence, di mana daerahnya juga tidak boleh disentuh. Artinya bahwa pembangunan kita ini sangat terbatas. Nah, terus pertanyaan tadi bahwa harapan Mimika ini APBD-nya cukup besar. Penduduknya cuma 350-an ribu dengan APBD yang kurang lebih 7,5 triliun. Artinya, kalau kita melihat begini, maka kalau kita menyusun struktur APBD yang baik, masyarakat ini sejahtera. Angka harapan hidup naik, angka indeks prestasi manusia pasti naik. Jadi ini yang kita harapkan. Kesehatan baik, fasilitas kesehatan semua ada, fasilitas pendidikan ada. Jadi artinya yang kalau harapan saya benar-benar pertama bahwa Mimika ini harus makmur. Bagaimana dia makmur? Dia harus sehat. Bagaimana kalau dia sehat? Dia harus pintar, dia harus cerdas, kan gitu. Dia sehat dulu, saya sudah cerdas, baru dia bisa melakukan apa saja untuk kesejahteraan masyarakat. Mimika membutuhkan keamanan, Mimika membutuhkan kenyamanan. Ini prinsip daripada seluruh daerah sebenarnya. Tapi ini yang kita harus buat untuk masyarakat merasa bahwa ada pemerintah untuk mereka. Dan yang berikut, visi dan misi kami itu adalah bahwa bagaimana kita bawa Mimika ini gerak cepat membangun Mimika untuk menuju gerbang emas Mimika. Gerbang emas itu apa? Gerakan kebangkitan ekonomi masyarakat. Gerbang emas Mimika. Ini targetnya. Dari bagaimana masyarakat dengan dia sudah menuju ke bangkit untuk kesejahteraan dia, bangkit untuk ekonomi dia, maka masyarakat pasti makmur. Kalau masyarakat sudah makmur, dia nggak pikir apa-apa. Dia pasti pikir, yang penting anak saya bisa sekolah, anak saya bisa makan, anak saya kalau sakit bisa ada rumah sakit. Target kami banyak. Saya target salah satunya adalah sekolah gratis. Sekolah harus bisa gratis, dan memang bisa kita ciptakan untuk gratis. Yang kedua, kesehatan harus gratis. Ada BPJS Kesehatan, kita pakai BPJS Kesehatan. Dan kalau kita sudah punya BPJS Kesehatan, seluruh masyarakat Mimika sampai di anak-anak kecil yang baru lahir pun, intinya bahwa semua kesehatan gratis, kecuali kalau memang membutuhkan obat-obat yang lain. Tapi kalau intinya kesehatan gratis, sekolah gratis, transportasi nanti ke depan untuk anak sekolah gratis, untuk guru-guru gratis. Udah, ini target-target beberapa hal yang sebenarnya simpel dan bisa kita lakukan. Begitu, Nida. Dengan dana yang tadi Bapak sebut besar, dana sangat besar. Kalau pengelolaannya benar, itu semua bisa terwujud ya Pak? Jadi sebenarnya gini, di dalam pembangunan itu, yang pertama tuh ada itu struktur APBD. Dari struktur APBD ini ada beberapa hal yang namanya mandatory spending. Mandatory spending itu wajib. Kesehatan 20%. Pendidikan 20%. Dari seluruh APBD kita. Kesehatan 15%. Infrastruktur 10%. Jadi kalau ini kita penuhi semua, infrastruktur oke, kesehatan oke, pendidikan oke, tinggal kita urus dana yang sisa untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat kita. Ini penting di dalam menjalankan pemerintahan. Jadi masyarakat itu senang. Mereka bisa lihat apa saja. Ya kan? Langsung. Ya kan? Mereka coba bayangkan kalau kita hitung saja 7,5 triliun itu sama dengan berapa miliar? 7.500 miliar. 7.500 miliar dibagi dengan 360.000. Tinggal pakai kalkulator. Sangat masyarakat sudah punya pendapatan pribadi. Kalau kita mau bicara, itu besar sekali. Nggak usah kerja deh, terima gaji tiap bulan dari Pemda. Tapi apakah seperti itu? Kan tidak. Dan ini kita bisa bangun untuk masyarakat. Begitu. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, aku mau tanya. Pesan untuk seluruh masyarakat Mimika menjelang pilkada di tahun 2020 ini. Yang pertama saya sampaikan sebagai bupati.
Masyarakat harus menjaga ketertiban, keamanan, agar pemilihan umum ini berjalan dengan damai, berjalan dengan aman, dan berjalan dengan lancar dan sukses. Yang pertama. Yang kedua, saya berharap kepada seluruh masyarakat Mimika gunakan hak politiknya untuk datang memilih pemimpin yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Yang berikut, bahwa saya berpesan juga kepada seluruh masyarakat dan menghimbau kepada masyarakat, kita jangan hanya sekedar memilih orang karena ada uang 100.000, 200.000 pada hari ini. Tapi kita harus berpikir bagaimana kita memilih pemimpin yang baik untuk kehidupan kita 5 tahun ke depan. Mau saat ini atau nanti. Kan begitu. Ini dari pesan-pesan. Nah, sebagai masyarakat, saya harus berpesan kepada masyarakat bahwa pilihlah pemimpin yang baik. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Pilihlah pemimpin yang jangan omong doang. Apa ya? Omong doang ya? Iya. Tapi actionnya tidak ada. Hanya omong besar. Tapi tidak ada action. Pilihlah pemimpin yang betul-betul bisa melayani masyarakat. Mau bersama dengan masyarakat dan tahu kebutuhan masyarakat. Ini paling penting. Dan tahu kebutuhan masyarakat dan terutama adalah meningkatkan bagaimana pendidikan, bagaimana meningkatkan kesehatan, meningkatkan ekonomi masyarakat supaya masyarakat itu semua merasa bahwa pemerintah ada untuk mereka. Jangan sampai memilih dengar kampanye-kampanye pada saat awal tapi ternyata sesudah jadi bupati dan terpilih apa yang dipesankan dalam kampanye-kampanye itu ternyata nol besar. Ini penting sekali dan untuk itu maka masyarakat harus betul-betul memilih pemimpin yang baik untuk 5 tahun ke depan. Kita jangan mundur, kita harus maju. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sahabat Dream, itulah perbincangan kita dengan Pak JR ya Pak. Tadi udah ngomongin soal rencana, soal pertemuan dengan Pak Manu, dan sosok pemimpin yang dibutuhkan sama masyarakat Mimika juga tadi ya Pak. Terima kasih untuk informasinya, semoga informasinya bisa bermanfaat. Saya Dinda Permata, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore, sampai jumpa.